Apa kabar nih semuanya? Pasti sehat kan ya? Nah, kali ini kami dari kelompok 5 kelas 2D akan menampilkan sebuah video yang sudah kami buat bersama. Video ini berisi tentang kesehatan dan penyakit akibat kerja. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kita semua. Selamat menonton! Nah teman-teman, pertama kita akan bahas dulu tentang pengertian dan beberapa penyakit yang sering terjadi pada pekerja. Materi ini akan disampaikan oleh teman kita, Suci Anggraini. Di sini saya akan membahas tentang penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja atau PAK adalah penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja dan juga termasuk hubungan akibat kerja. Nah, di Indonesia penyakit akibat kerja digambarkan seperti gunung es di mana pelaporan penyakit akibat kerja ini masih sangat terbatas sehingga belum mencerminkan masalah K3. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri penyakit akibat kerja dan contoh penyakit akibat kerja. Tuli atau gangguan pendengaran akibat bising adalah tuli sensoneural, di mana terjadi kerusakan sel rambut luar koklea karena paparan bising yang terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Ketulian biasanya bilateral dan jarang menyebabkan tuli dengan derajat yang besar. Selanjutnya adalah nyeri pinggang. Nyeri pinggang terjadi akibat cedera pada otot pinggang. Cedera seringkali disebabkan oleh gerak pinggang yang tiba-tiba dan berulang, misalnya akibat mengangkat benda yang terlalu berat. Sakit pinggang juga bisa terjadi akibat duduk yang terlalu lama, terutama bila salah posisi duduk dan kursi yang diduduki tidak nyaman. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Akbar Maulana tentang penyakit kulit akibat kerja. Bersama saya Akbar Maulana, di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa tentang penyakit kulit akibat kerja. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian agen. Penyakit kulit akibat kerja memiliki beberapa agen seperti agen fisik, agen kimia, dan agen biologis. Pada agen fisik itu berupa tekanan atau gesekan, kondisi cuaca, panas, radiasi, serta sela-sela. Contohnya itu seperti jika kita bergesekan ada benda tajam atau benda tumpul. Juga pada setiap benda yang bisa menyebabkan luka seperti itu termasuk agen fisik. Terus kondisi cuaca yang tidak menentu itu juga termasuk. Terus agen kimia. Agen kimia itu terbagi lagi menjadi 4. Terus yang pertama itu iritasi primer. Iritasi primer itu contohnya seperti asam, basah, larut lemak, deterjen, dan masih banyak lagi. Terus yang kedua itu sensitizer. Sensitizer itu berupa logam dan garam-garamnya. Terus ada bahan-bahan karet. Terus ada obat-obatan dan antibiotik dan masih banyak lagi. Terus yang ketiga itu agen gininonik. Gininonik itu berupa naftalin dan bifenil klor, juga minyak dan lain. Terus yang keempat itu fotosanitizer. Fotosanitizer itu bisa berupa anthracene. Terus pitch, PITCH. Terus ada juga derivel asam aminobenatol. Terus ada pewarna akridin dan
dan masih banyak lagi. Terus pada agen biologis itu berupa mikroorganisme seperti mikroba dan fungi, juga parasit kulit dan masih banyak. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada faktor penyebab penyakit akibat kerja yang akan disampaikan oleh Rega Feni Alista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rega Feni Alista. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab dari penyakit akibat kerja. Faktor penyebab dari penyakit akibat kerja itu ada golongan fisik, golongan kimiawi, golongan biologis, fisiologis, dan psikososial. Nah, yang pertama itu ada golongan fisik. Golongan fisik itu seperti suara yang bisa menimbulkan kebisingan, lalu ada radiasi, suhu, tekanan yang sangat tinggi, vibrasi, maupun penerangan lampu yang kurang baik. Selanjutnya itu ada golongan kimiawi. Golongan kimiawi itu merupakan bahan kimiawi yang terdapat di lingkungan kerja ataupun yang digunakan dalam proses kerja. Itu dapat berbentuk seperti uap gas, larutan, kabut, maupun debu. Selanjutnya itu ada golongan biologis. Golongan biologis itu seperti virus, bakteri, maupun jamur. Dan selanjutnya ada golongan fisiologis. Golongan fisiologis itu seperti penataan tempat kerja dan cara kerjanya. Dan yang terakhir itu adalah golongan psikososial. Golongan psikososial itu merupakan lingkungan kerja yang dimana bisa mengakibatkan ataupun menimbulkan stres. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya ada materi tentang jenis penyakit akibat kerja dan sumber penyakit akibat kerja yang akan dijabarkan oleh Zakira Atalia Putri. Akan mencoba menjelaskan tentang sumber penyakit infeksi dan parasit terkait kerja. Yang pertama, pekerjaan pertanian. Yang kedua, tempat-tempat kerja tertentu di negara beriklim panas dan di negara yang belum maju. Yang ketiga, di rumah sakit, laboratorium, dan ruang operasi. Yang keempat, pekerjaan yang berhubungan dengan penanganan binatang dan produknya, seperti di klinik hewan. Yang kelima, pekerjaan lapangan di mana ada kemungkinan berkontak langsung dengan tinja binatang, seperti di sungai, di parit, dan di saluran pembuangan air. Kali ini ada materi diagnosis penyakit yang akan disampaikan oleh Laila. Diagnosis penyakit adalah upaya untuk menentukan jenis penyakit. Seperti satu, kita harus menentukan dulu diagnosis penyakitnya apa. Kedua, menentukan apakah pajama yang dialami oleh tenaga kerja ini berpengaruh. Tiga, menentukan apakah pajama ini berpengaruh terhadap penyakit yang akan dialami oleh tenaga kerja. Keempat, menentukan apakah jumlah pajama ini cukup besar untuk menimbulkan penyakit tersebut. Sekian. Selanjutnya ada materi yang akan disampaikan oleh Anita Widiastuti tentang mekanisme kerja. Nah, di sini saya akan menjelaskan mekanisme kerjanya. Infeksi terjadi apabila orang yang tidak kebal kontak dengan agen infektif. Agen yang dapat menembus kulit yang utuh seperti antraks, brusellosis, dan tularemia. Agen yang hanya dapat menembus kulit yang rusak seperti rabies, sepsis, tetanus, dan hepatitis virus B. Beberapa patogen protozoa masuk ke dalam tubuh melalui gigitan serangga. Selain itu, infeksi bisa terjadi melalui percikan atau droplet, spora atau debu tercemar seperti penyakit virus Newcastle, demam Q, dan tuberkulosis. Beberapa penyakit disebabkan reaksi peradangan terhadap toksin, endotoksin, dan eksotoksin yang dihasilkan bakteri selama reproduksinya.